재수없어. 씨발 별로 이쁘지도 않은 게 화장빨은 존나 해가지고 야! 뭘 한다고 짓거려. 아이씨. Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Taufan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua akan menstorikan sebuah film action Korea berjudul Dog Teacher. Yang mana film ini akan menceritakan tentang seorang mantan gangster yang beralih profesi menjadi seorang guru SMA. Selain itu, film ini juga akan diperankan oleh Jin Hyun Suk sebagai Nandeki, Oh Jae Myo sebagai Jun Nam Ho, dan Yoo Min Jun sebagai Lee Ye Rin. Penasaran? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bos gangster bernama Nandeki yang sedang membabat sekelompok geng di sebuah atap gedung sendirian, di mana setelah selesai menghabisi semua orang di sana, film Dog Teacher pun dimulai. Scene lalu berpindah dan menunjukkan 7 tahun kemudian, yang mana saat itu Daegi sedang mengunjungi sebuah apartemen yang akan ia tempati. Dan setelah mengobrol dengan pemilik apartemen, ternyata apartemen tersebut memiliki banyak riwayat yang mengerikan. Tetapi berhubung harga apartemen itu murah, dengan terpaksa Daegi pun tetap menyewanya. 이 방에 사는 사람은 방 안에서 목을 맸어, 목을. 그래도 여기가 나름 명당이라고. Setelah itu kemudian kita akan diperlihatkan dengan segerombolan murid SMA yang sedang mengeroyok seseorang hingga jatuh pingsan, yang mana orang itu adalah guru mereka sendiri. Sehingga setelah dikeroyok ini, guru tersebut yang diketahui bernama Park tentunya menjadi tak tahan dengan sikap muridnya dan memutuskan untuk keluar dari sekolahan. Dan karena hal inilah, banyak guru di sekolahan itu mulai membicarakannya. Dan bahkan kepala sekolah yang sudah mendengar tentang kejadian itu, ia pun segera membuat sebuah peraturan baru yang menyebutkan jika ada muridnya ketahuan berkelahi, maka murid tersebut akan segera dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, di sini kepala sekolah juga meminta agar guru lain segera mencarikan guru pengganti untuk mengatasi kelas yang si guru Park pegang yang terkenal dengan kenakalannya. Mendengar hal ini, seorang guru bernama Yin, ia pun langsung menghubungi Daegi untuk menawarkannya menjadi seorang guru sementara. Karena ternyata si Daegi ini adalah mantan muridnya dulu. Daegi yang memang sedang menganggur mendapatkan tawaran pekerjaan. Tentunya ia langsung menerimanya. Hingga keesokan harinya, Daegi pun kemudian mulai berangkat ke sekolahan lamanya untuk mengajar. Namun saat dalam perjalanan, Daegi justru malah bertemu dengan beberapa murid yang sedang merokok. Daegi yang sekarang telah menjadi seorang guru, ya walaupun cuma sementara, ia lalu menyuruh mereka untuk mematikan rokoknya. Tetapi berhubung para murid itu melawan dan justru mengancamnya, pada akhirnya Daegi pun harus turun tangan dengan menghajar mereka semua. Singkat cerita, setelah Daegi sampai di sekolahan, semua guru di sana sangat menyambut baik kedatangannya. Dan bahkan sebelum Daegi mulai mengajar, para guru di sana juga sedikit mengingatkannya jika nanti kelas yang akan Daegi ajar merupakan kelas yang paling ditakuti oleh semua guru di sekolahan itu. Setelah diingatkan seperti itu, Daegi pun lalu diantarkan menuju kelasnya oleh seorang guru perempuan bernama Ho. Dan sesampainya di kelas, benar saja, semua murid di kelas itu terlihat sangat cuek, dan bahkan mereka semua hampir tak ada yang menghormati dirinya dan malah asik mengobrol sendiri. Daegi yang merasa disepelekan, ia lalu membanting buku yang dirinya bawa dan menyuruh mereka semua untuk diam sebentar. Setelah semua diam, rupanya murid yang diajar Daegi tadi ada di kelas itu, yang mana sekarang ini mereka menunjukkan sikap segan kepadanya. Lalu ketika Daegi mulai memperkenalkan dirinya, seluruh murid di sana malah mentertawakannya karena mereka menganggap jika nama Nandeki sangat lucu dan memiliki arti yang aneh. Namun walaupun namanya ditertawakan, tapi Daegi tak menganggapnya serius dan malahan ia justru ikut tersenyum dengan para muridnya. 자, 이제 출석 부를 테니까
이름 부르면 손 들어. Setelah jam pelajaran selesai, kita lalu akan diperkenalkan dengan murid cewek di kelas itu bernama Jihyun yang saat itu sedang mengobrol dengan temannya tentang bagaimana cara mendapatkan uang secara instan. Ya di sini kita bisa asumsikan kalau si Jihyun ini adalah tipikal cewek gila uang karena ia mau melakukan apa saja asal bisa dapat uang. Murid cewek yang tadi pagi diajar oleh Daegi mendengar obrolan itu, mereka pun lalu mendekati Jihyun dan menawarkannya sebuah pekerjaan dengan bayaran yang lumayan besar. Mendengar hal ini, tanpa ragu lagi, Jihyun pun langsung menyetujuinya. 저 새끼들은 안 믿어도 돈은 믿어. 아, 이 돈에 환장한 이 또라이 같은 년. Di malam harinya, Daegi yang telah selesai dengan pekerjaannya, ia lalu berniat untuk pulang ke rumah. Namun saat di tengah perjalanan, tanpa sengaja, Daegi menabrak seorang wanita yang tak lain itu adalah Jihyun. Lalu ketika Daegi akan menolong Jihyun yang terjatuh, tiba-tiba Agatha dan Alex muncul sambil merekam mereka berdua. Yang ternyata hal ini adalah pekerjaan yang sempat mereka bicarakan tadi, di mana Agatha dan Alex berniat memfitnah Daegi dengan menjebaknya. Namun setelah mereka mendapatkan video tersebut, secara tak terduga ponsel mereka malah direbut oleh seorang murid lain yang kebetulan lewat di sana bernama Jo Nam Ho, yang kemudian ia lalu menghapus video itu. 적당히 해라. 이런 짓까지 하냐? Kedua murid ini yang tak bisa berkata apa-apa lagi, mereka pun langsung segera pergi dari sana. Sehingga karena kejadian ini, Daegi mulai mengira jika Jo Nam adalah bos dari kedua murid kucuk itu. 야 정남은 네가 왜 이렇게 짱이냐? 짱은 무슨? 저 그런 거 관심 끊었습니다. Di keesokan harinya, terlihat Jo Nam berangkat ke sekolah dengan seorang cewek bernama Yeri, yang bisa dikatakan cewek ini adalah teman sekelas sekaligus pacar dari Jo Nam. Lalu ketika mereka akan menuju kelas, Yerin kemudian bercerita kepada Jo Nam jika dirinya memiliki sebuah kabar bahagia yang akan dirinya katakan kepada seluruh teman kelasnya nanti. Setelah keduanya lewat, Agatha, Alex dan satu lagi temannya bernama Daehyun menyusul dari belakang. Mereka yang melihat Jo Nam dan pacarnya lewat, rupanya membuat mereka kesal, terutama kepada Jo Nam yang dikira adalah bos mereka. Di waktu yang sama, Daegi yang penasaran dengan sosok Jo Nam, ia pun mulai menanyakan tentang murid itu kepada guru-guru lain. Dan dari situlah, Daegi jadi mengetahui jika Jo Nam adalah seorang mantan pemimpin geng di SMP-nya dulu. Tetapi untuk sekarang ini, Jo Nam telah berubah menjadi lebih pendiam. Dan perubahan ini dipengaruhi oleh kekasihnya yang tak lain adalah Yerin. Sementara itu di dalam kelas, Yerin mulai memberitahukan berita bahagia yang sempat dibicarakan. Yang mana berita itu adalah berita tentang dirinya yang telah bertanda tangan kontrak dengan seorang penyanyi terkenal. Yang tentu saja, berita ini membuat semua teman-temannya menjadi heboh. Agatha dan Alex yang merasa bahwa mereka terlalu berlebihan dan sangat membuat kelas berisik. Keduanya pun mulai mengajak Yerin dan meremehkannya. Sementara itu, Jo Nam yang melihat tingkah mereka, awalnya ia hanya bisa terdiam sambil menahan emosi. Tetapi ketika salah satu dari mereka mendorong Yerin hingga terjatuh, seketika membuat Jo Nam langsung emosi dan menghajarnya. 예린아 괜찮아? Untungnya kejadian ini segera diketahui oleh Daegi yang langsung memisahkan mereka berdua. Tetapi walaupun begitu, kejadian ini rupanya telah diketahui oleh pihak sekolah yang memutuskan akan mengeluarkan Jo Nam sesuai peraturan baru. Namun berhubung Daegi tak ingin muridnya itu dikeluarkan, ia pun berusaha memohon kepada kepala sekolah untuk memberikannya satu kesempatan lagi agar Jo Nam bisa bersekolah. 나문이가 또다시 사고를 치면 저도 같이 학교를 그만두겠습니다. Setelah berhasil membuat Jo Nam tak dikeluarkan, Daegi pun pulang bersama guru Ho. Yang nampaknya guru wanita ini sangat menyukai sikap Daegi yang mau berusaha untuk muridnya. Lalu ketika mereka tengah membicarakan sesuatu, tanpa terduga Daegi malah melihat salah satu muridnya yaitu Jaehyun tengah dimarahin dan dipukuli oleh bosnya yang sedang mabuk. Daegi yang melihat hal itu, ia pun segera menghampirinya dan langsung memberikan sedikit pelajaran untuk pria tersebut. Yang mana dari aksinya ini semakin membuat guru Ho menyukainya. Di waktu yang sama, kita lalu akan diperkenalkan dengan seorang ketua dari sebuah kelompok gangster yang tengah mendatangi anggotanya, yang mana para anggotanya itu adalah murid-murid dari kelas Daegi.
Mereka adalah kelompok Daehyun dan kelompok Justin. Ketua mereka yang melihat kelompok itu masih terpecah, ia pun lalu meminta keduanya untuk memutuskan siapa ketua utama mereka. Tetapi berhubung keduanya tak mau mengalah, pada akhirnya terjadilah perselisihan. Dan demi untuk memutuskan siapa yang layak menjadi ketua di sekolahan tersebut, baik itu kelompok Daehyun ataupun kelompok Justin, mereka pun sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara bertarung yang akan mereka lakukan pada hari Minggu. Kelompok Justin yang merasa bahwa mereka akan kesulitan untuk melawan kelompok Daehyun, mereka pun lalu berinisiatif untuk menemui Chonam dan memintanya bergabung, karena memang mereka telah mengetahui tentang masa lalu Chonam yang seorang berandalan. Namun sayangnya, berhubung Chonam sudah tak ingin lagi berkelahi, ia pun menolak ajakan itu. 그냥 니네들끼리 놀아. 싸우든 뒤지든 니들끼리 알아서 하시라고. 나랑 상관없는 일이니까. Di tempat lain, Daegi yang sedang makan, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari teman lamanya bernama Hongyu. Yang ternyata, si Hongyu ini berniat meminta bantuan kepada Daegi untuk menghajar kembali musuh mereka dulu. Karena rupanya, musuh mereka sekarang ini sedang mengganggu bisnisnya. Sehingga karena hal itu, menyebabkan bisnis milik Hongyu rugi sangat besar. Daegi yang sadar akan posisinya sebagai seorang guru, tentunya ia menolaknya. Karena sekarang dirinya sudah memiliki tujuan lain, yaitu dirinya ingin menjadi seorang guru yang baik. 친구들 다 내 팽개치기냐? 나 이변했다? 나 이제 선생이야. 안다. Sementara itu seorang guru bernama Ji yang malam itu masih ada di sekolah. Ia terlihat mencari informasi tentang biodata Daegi. Dan ketika guru tersebut membuka semua berkas milik Daegi, ia pun lalu menelpon salah satu mantan guru Daegi di universitasnya. Dan setelah menelpon itu, akhirnya ia pun tahu tentang masa lalu Daegi yang merupakan seorang berandalan. Sehingga karena hal itu, keesokan harinya guru tersebut langsung menceritakan tentang masa lalu Daegi kepada semua guru jika Daegi ini adalah mantan ketua gangster. Selain itu, guru Ji juga menduga bahwa Chonam adalah anak buah dari Daegi. Karena ketika Chonam akan dikeluarkan, Daegi berusaha keras membelanya agar murid tersebut tetap berada di sekolah. 먼저 들어갈게요. Alasan lain kenapa guru ini melakukan hal seperti ini, karena ternyata guru Ji sangat menyukai guru Ho. Namun berhubung akhir-akhir ini guru Ho mendekati Daegi, tentunya membuatnya sangat cemburu. Walaupun sebelumnya guru Ho sudah menolaknya secara mentah-mentah. King Justin yang masih belum menyerah untuk mengajak Chonam ikut ke dalam kelompoknya. Kali ini mereka agak melakukan tindakan licik, di mana Justin mengancam Chonam akan menyebarkan foto Yerin yang sedang merokok. 그냥 눈 딱 감고 한 번만 도와주라. Chonam yang tak ingin karir pacarnya itu hancur karena fotonya tersebar. Dengan terpaksa, ia pun mau menuruti semua perintah Justin untuk bergabung. Dan malam harinya, Daeji yang baru saja pulang, ia bertemu dengan ayahnya yang terlihat sangat kecewa kepada Daeji. Karena ternyata ayahnya ini telah mendapatkan kabar bahwa anaknya masih berkelahi walaupun sudah menjadi guru. Daeji yang tahu bahwa itu salah paham, ia pun lalu mencoba menjelaskan bahwa semua berita yang ayahnya dengar hanyalah salah paham. Singkat cerita, keesokan harinya, tibalah hari di mana kedua geng akan berkelahi untuk menentukan siapa pemimpin gangster yang sebenarnya. Sementara itu, untuk para guru yang mengetahui pertarungan itu, mereka pun langsung berencana untuk mencegah mereka. Namun sayangnya, sebelum para guru ini pergi ke sana, pertarungan dua geng pun sudah dimulai. 얘들아, 차! Namun tak lama kemudian, Daeji yang sudah tahu pertarungan itu, ia pun datang ke lokasi dan segera menyuruh mereka untuk berhenti. Tapi berhubung semua murid di sana tak ada yang takut padanya, Daeji pun malah terkena serangan, sehingga dengan terpaksa, ia pun harus melawan mereka. Pada awalnya Daegi bisa mengungguli mereka semua, namun berhubung karena jumlah, Daegi pun bisa dengan mudah mereka jatuhkan. Lalu ketika salah satu dari mereka akan memukul Daegi, tanpa disangka Chonam tiba-tiba bergerak dan langsung melindungi Daegi. Sehingga dari sini, pada akhirnya mereka pun bergabung dan berusaha untuk mendamaikan seluruh murid di sana. Setelah Daegi dan Chonam berhasil mendamaikan mereka,
Tak lama kemudian, guru-guru lain pun sampai di lokasi dan hanya melihat semua murid di sana sudah berhasil didamaikan oleh Deki. Namun walaupun demikian, pihak sekolah yang menduga jika perkelahian itu dilatar belakangi oleh Deki, mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan Deki dari sekolah tersebut. Yang tentunya, kabar kepergian Deki ini membuat seluruh murid yang sekarang sudah berdamai cukup bersedih dengan kepergiannya. Saat di perjalanan pulang, Deki kembali bertemu dengan ayahnya. Tetapi kali ini, ayahnya merasa bangga karena Deki berhasil mendamaikan semua murid kelasnya. Dan oleh sebab itulah, ayahnya kemudian memberikan kepercayaan kepada Deki agar mengelola sebuah lahan milik ayahnya. Dan sedikit penjelasan singkat dari film ini. Kalau sebenarnya si Deki ini dulunya adalah ketua dari sebuah geng. Namun berhubung ayahnya meminta agar dirinya keluar dari sana, Deki pun memutuskan keluar dan memilih melanjutkan kuliah. Sehingga ketika ayahnya melihat Deki mulai berubah, ia pun lalu memberikan anaknya itu warisan berupa tanah agar dikelola oleh anaknya. Dan ya, mungkin itu saja alur cerita dari film ini. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf dan kita bertemu lagi di next video. Yo.